Rumah Anda mau kena lelang. Apa yang harusnya Anda lakukan? Nah, terakhir-terakhir ini itu marak sekali properti yang dilelang oleh pihak perbankan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita tahu 2020 sampai 2022-23 kita mengalami pandemi yang namanya pandemi COVID. Dan akhirnya banyak orang itu terkena dampaknya, kehilangan pendapatan, kehilangan omset bisnis dan sebagainya. Dan akhirnya apa yang mereka pinjam di bank itu menjadi susah untuk terbayarkan. Memang beberapa waktu awal itu pemerintah memberikan restrukturisasi, tetapi kebanyakan setelah restrukturisasi kemampuan bayar dari seseorang itu tidak kembali. Dan akhirnya membuat mereka tidak bisa lagi membayar hutangnya. Nah, ketika Anda tidak bisa membayar lagi hutang Anda tidak bisa lagi membayar cicilan Anda selama 6 bulan sampai setahun berturut-turut, maka bank berhak untuk melelang rumah Anda. Jadi, lelang itu merupakan sebuah hal yang legal. Karena pada waktu Anda mengambil kredit dan Anda menandatangani akad kredit, di sana menyatakan bahwa apabila Anda tidak bisa membayar, bank itu berhak untuk menjualkan properti Anda, baik itu secara AJB ataupun secara lelang. Nah, itu bukan sesuatu yang ilegal, ingat itu. Itu adalah sesuatu yang sangat legal. Dan lelang itu merupakan sebuah langkah yang diambil oleh bank. Dan apabila sudah ada pemenang lelang, itu hukumnya mutlak. Anda nggak bisa menang apabila rumah Anda sudah dinyatakan ada pemenang lelangnya. Artinya kalau sudah ada pemenang lelangnya, rumah itu sudah bukan lagi menjadi hak Anda. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan apabila kredit Anda sudah mulai macet? Anda sebelum aset Anda sebelum masuk lelang, apa yang harus Anda lakukan? Jadi yang pertama adalah Anda negosiasi dulu dengan pihak bank. Anda dengan itikat baik, Anda bilang sama pihak bank, Anda akan menjual properti Anda sesegera mungkin. Ingat, sesegera mungkin. Karena ini adalah langkah yang terbaik yang Anda bisa lakukan, adalah menjual properti Anda sendiri. Jangan sampai properti Anda terkena lelang. Nah, kenapa kok saya bilang begitu? Karena dengan Anda menjual sendiri, katakanlah setelah 3 bulan, 6 bulan Anda berhasil menjual properti Anda sendiri. Katakanlah properti Anda nilainya 1 miliar, utang Anda hanya 200 juta. Nah, ternyata akhirnya Anda bisa menjual properti Anda, ya pasti harus lebih murah daripada pasaran karena Anda butuh segera. Katakanlah laku 800 juta. Nah, utang Anda tadi 200 juta. Dengan bunga berbunga, terus kemudian dengan penalti dan sebagainya, Anda bisa datang ke pihak bank untuk menegosiasikan supaya paling tidak denda itu bisa dihapuskan. Yang kedua, mungkin Anda bisa minta potongan bunga. Dan kalau memang Anda beruntung, Anda bisa minta potongan pokok utang Anda. Nah, jadi katakanlah dari 200, katakanlah Anda cukup membayar pokoknya saja, maka Anda hanya perlu membayar bank 200 juta. Anda menjual 800, jadi Anda masih dapat 600 juta. Ini sesuatu hal yang cukup baik. Tetapi kalau Anda keras kepala dan akhirnya Anda tidak mau segera menjual properti Anda, akhirnya bank mau tidak mau itu akan menjual secara lelang aset Anda, dan ini yang tidak baik buat Anda. Kenapa kok saya bilang tidak baik? Jadi katakanlah tadi properti Anda 1 miliar, Anda hutang 200 juta.
Nah, biasanya kalau properti sudah dilelang itu turunnya cukup jauh daripada harga pasaran. Nah, karena kenapa? Orang yang melelang, yang pemenang lelang itu punya anggapan bahwa kenapa kok harus murah? Karena dia harus membayar sedikit lebih mahal nantinya untuk mengosongkan propertinya, properti Anda. Maka dari itu dia minta harga semurah mungkin. Katakanlah dilelang lakunya 500 juta. Hutang Anda tadi berapa? 200 juta. Anda berpikir bahwa Anda akan mendapatkan kembalian 300 juta. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa kok begitu? Dengan hutang 200 juta, Anda harus membayar bunga. Bunga berbunga, ingat itu. Dan juga selain bunga berbunga, Anda juga membayar yang namanya denda. Jadi bunga berbunga dan denda, biaya lelang dan sebagainya. Bisa-bisa Anda tidak mendapatkan kembalian sama sekali. Nah, maka dari itu kadang banyak orang marah. Kenapa kok properti saya dilelang dengan harga yang lebih tinggi dari pokok hutang saya, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa? Ya jelas bahwa tidak bisa dihapuskan kalau lelang adalah denda, bunga, berbunga dan sebagainya. Lebih mudah kalau Anda menjual sendiri. Kalau menjual sendiri, Anda bisa menegosiasikan denda, bunganya, dan bahkan kalau Anda beruntung, Anda mungkin bisa minta sedikit potongan terhadap pokok hutang Anda. Nah, jadi ini kira-kira yang Anda bisa lakukan apabila properti Anda akan terkena lelang dari bank.